Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1005. Sari dan darah Raja Wu akhirnya terjual dengan harga tinggi yaitu 70 juta. Pembelinya sepertinya takut diingat, maka ia mengambil sari dan darah Raja Wu dan pergi ke belakang panggung untuk bertransaksi. Namun, Lian masih menemukan bahwa Master Raja Seni Bela Diri tingkat pertama pergi bersamanya, tampaknya berniat merampok dan membunuhnya dalam perjalanan. Orang yang membeli esensi dan darah Raja Bela Diri hanya berada di tingkat ke-9 dari Sekte Bela Diri. Secara logika, dia jelas bukan tandingan Master tingkat pertama Raja Bela Diri darah, tidak jelas siapa yang akan menang. Lian tidak terlalu tertarik dengan setetes esensi dan darah Raja Wu. Dia tidak memperhatikannya setelah dibeli. Kemudian kami melelang beberapa harta lagi, tetapi dibandingkan dengan setetes esensi darah dari Master Seni Bela Diri tingkat 5, harta itu beberapa tingkat lebih rendah, jadi harga lelang secara alami tidak tinggi. Nyonya rumah membawa kotak kayu cendana dengan lapisan kain merah di atasnya, yang sepertinya memiliki semacam batasan. Pembawa acara, Big Legs, berkata sambil tersenyum, barang yang akan kita lelang selanjutnya adalah sebuah harta karun. Meski hanya sebagian kecil dari sisa, namun penuh dengan godaan yang tak terbatas bagi semua orang. Saat dia berbicara, dia membuka kain merah dan menghapus batasan pada kotak itu. Aura lembut namun kuat segera menyebar ke hati semua orang. Hah! Lian sedikit mengernyit, merasakan perasaan familiar, dan segera menggunakan kesadaran spiritualnya untuk berkomunikasi dengan tubuh emas di gelang penyimpanan. Hei, kenapa bau di dalam kotak itu mirip sekali dengan baumu? Peri emas itu mendengus dengan nada menghina dan berkata, apa yang ada di dalamnya tidak lebih dari sisa-sisa tubuh emas. Bagaimana bisa dibandingkan denganku? Sisa-sisa tubuh emas. Lian sepertinya memahami sesuatu. Kotak itu berisi tubuh emas yang rusak, atau hanya sebagian kecil dari tubuh emas itu. Benar saja, kotak itu terbuka di depan semua orang. Di dalamnya ada tulang emas seukuran ibu jari, dengan sedikit retakan dan 2 jimat larangan menempel di sana. Itu sebenarnya hanya pecahan kecil tulang, dan masih merupakan produk cacat. Tidak pernah bisa dibandingkan dengan seluruh tubuh emas milik Ang Li. Lian sedikit kecewa dan kehilangan minat pada harta karun ini. Yang lain sangat bersemangat, terutama Guyu, yang berada di samping Lian. Dia menatap tulang emas di dalam kotak, bernapas dengan cepat, dan jelas sangat bersemangat. Lian mengerutkan kening, agak bingung dengan situasinya. Dikatakan bahwa orang-orang di sini sedang mengembangkan Buddha kegelapan, dan mereka akan dapat mencapai pencerahan di masa depan, dan apa yang mereka sempurnakan hanya dapat disebut tubuh iblis. Apa gunanya tubuh emas agama Buddha bagi mereka? Fragmen tubuh emas kecil menyebabkan fluktuasi yang begitu besar, pasti ada yang salah dengannya. Lian tahu bahwa semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini adalah tokoh terkemuka di Kyoto, dan pemahaman mereka tentang Buddha kegelapan melampaui orang biasa. Hei, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang ini menatap potongan tulang itu seperti serigala lapar yang melihat daging berlemak? Lian tidak bisa memahaminya, jadi dia langsung bertanya pada peri emas itu. Siapa tahu, peri emas itu berpura-pura mati lagi dan mengabaikan pertanyaan Lian. Lian bertanya 3 kali tetapi diabaikan, jadi dia berteriak dengan marah, jika kamu tidak menjawabku lagi, aku akan membawamu keluar dan menjualmu. Aku yakin kamu akan mendapatkan harga yang bagus. Peri emas itu akhirnya tidak bisa menahannya lagi, tapi dia berkata dengan nada menggoda, oke, selama kamu mau, aku tidak keberatan. Lagi pula, tidak masalah bagiku apakah itu jatuh ke tanganmu atau ke tangan orang lain. Anda. Lian sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Dia menyerahkan tubuh emasnya kepada orang lain. Apalagi setelah menyadari bahwa tubuh emas dan tubuh iblis memiliki kesamaan, dia ingin mengungkap rahasia ini. Tunggu dan lihat saja, suatu hari aku akan membuatmu berlutut di tanah dan menyanyikan, taklukkan, untukku. Lian berteriak keras, tapi tubuh emas itu menghilang ke laut lagi, tanpa respon apapun. Pada saat ini, Lian benar-benar kehilangan kesabaran dan berhenti bersaing dengan tubuh emas. Dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada pelelangan. Tubuh emas dan tulang patah. Ya Tuhan, itu benar-benar sepotong tulang tubuh emas. Berapa harga potongan tulang tubuh emas itu? Tidak, beri saya harganya saja. Saya ingin potongan tulang tubuh emas ini. Kamu punya ide bagus, ini adalah pelelangan, dan tubuh serta tulang emas secara alami akan jatuh ke tangan yang memiliki harga tertinggi. Oke, jangan buang waktu, ayo cepat mulai. Orang-orang berteriak dan berteriak, tapi tidak ada yang mau menyerah. Namun, siapa yang pada akhirnya mendapatkan tubuh dan tulang emas harus mengandalkan kekuatan. Karena semua orang tahu asal-muasal harta karun ini, kita tidak perlu membuang waktu. Tawaran awal untuk pecahan tubuh emas ini adalah 70 juta, dengan setiap penawaran meminta 1 juta. Oke, mari kita mulai. Petik 2. 70 juta. Lian sedikit terkejut. Meskipun dia menduga tubuh dan tulang emas itu akan bernilai banyak, dia tidak menyangka bahwa harga awalnya sudah mencapai harga transaksi esensi dan darah Raja Wu.
Kemudian saya memikirkannya lagi, tetapi saya mengetahui bahwa itu adalah hal yang masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat Raja Wu, dia seperti semut dibandingkan dengan pencapaian kebudayaan. Secara alami, esensi dan darah Raja Wu tidak dapat dibandingkan dengan pecahan tubuh emas kecil. Harga awal 70 jutaan sudah sangat murah. Saya akan membayar 80 juta. Seseorang segera berteriak dan langsung menaikkan harga sebesar 10 juta, berharap dapat membuat semua orang kewalahan dengan cara yang kejam ini. Sayangnya angan-angan penawar itu salah. Dia galak, dan ada orang yang bahkan lebih kuat darinya. 100 juta. Penawar kedua tiba-tiba menaikkan harga sebesar 20 juta lagi, dan suaranya terdengar sangat datar, seolah-olah 100 juta tidak berbeda dengan $1 di matanya. Nafas Buyu menjadi lebih berat dan dadanya sedikit naik turun. Jelas dia sangat menginginkan tulang emas ini, tapi dia ragu-ragu karena suatu alasan. Harga 100 juta memang membuat takut banyak orang, namun ada juga yang tetap mematok harga lebih tinggi, namun tidak lagi berlebihan seperti 2 kali sebelumnya, yang masing-masing harganya hanya dinaikkan 1 juta saja. Lian melihat nafas Buyu berangsur-angsur menjadi tenang dan tahu bahwa dia telah membuat keputusan dan menyerah dalam penawaran tulang tubuh emas. Dia mengambil kesempatan itu untuk bertanya, ada apa dengan orang-orang? Mengapa mereka begitu tertarik pada tulang kecil? Tanda tanya petik 2. Buyu mengangkat kepalanya dan menatap Lian, mendesah pelan dan berkata, kamu tidak tahu, selalu ada legenda. Selama Anda dapat memperoleh tubuh emas Buddha, bahkan sebagian kecil dari tubuh emas, dan memahaminya, Anda dapat menjadi Buddha dan menjadi orang suci. Untuk mengambil langkah mundur, selama Anda dapat memurnikan sisa tulang tubuh emas Anda, setidaknya Anda dapat menembus belenggu dan meningkatkan kultivasi Anda sendiri. Lian mengerti. Memurnikan tubuh emas untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang saja sudah cukup membuat orang tergila-gila, belum lagi legenda menjadi Buddha dan menjadi orang suci. Untuk memurnikan tubuh emas, sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk memurnikan tubuh emas itu. Lian lebih memikirkan ancaman terhadap para peri emas. Bab 1006. Tubuh dan tulang emasnya mendorong lelang ke klimaks baru, dan akhirnya terjual seharga 153 juta. Bagaimanapun, menjadi seorang Buddha dan menjadi orang suci hanyalah sebuah legenda. Orang-orang berharap lebih banyak untuk menggunakannya untuk menerobos dan mencapai kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko membayar harga yang lebih tinggi. Harta karun yang akan dilelang selanjutnya mengalami pasang surut, tetapi harga transaksi secara keseluruhan tidak tinggi, yang dapat dianggap memberikan istirahat bagi semua orang. 1 jam kemudian, pembawa acara keluar dengan membawa botol giok hitam seukuran ibu jari di tangannya yang berkaki panjang. Tidak ada senyuman di wajahnya, melainkan ekspresi serius, karena takut terjadi kesalahan. Mata Lian berbinar-binar, dan dia menyadari dari jarak jauh bahwa botol giok hitam itu tidak biasa. Botol itu ditutupi dengan tanda khusus yang menekan isi botol giok itu. Meski begitu, kemunculan botol giok tersebut tetap membuat semua orang yang hadir merasa tidak nyaman. Tingkat kultivasi Buyu dianggap paling rendah di sini. Begitu botol giok muncul, dia bahkan merasakan rasa takut dan diam-diam bersembunyi di balik Lian. Lian mengerutkan kening, bukan karena botol giok memberinya aura tidak menyenangkan, tetapi karena tubuh iblis, yang terdiam sejak cedera terakhirnya, tiba-tiba berbicara. Wah, berapapun biayanya, kamu harus mendapatkan botol itu. Mengapa? Kata-kata tubuh iblis itu tidak memiliki efek menenangkan sama sekali, tapi membuat Lian merasa semakin tidak nyaman. Karena barang-barang di dalam botol itu berguna bagiku. Jawab tubuh iblis itu. Apakah ini berguna bagimu? Maaf, aku tidak dapat memilikinya lagi, dan aku harus mencari cara untuk menghancurkannya. Hei, saudaraku, aku mungkin salah memahami ekspresimu barusan. Tepatnya, botol itu cocok untuk Anda. Petik 2. Oh. Tubuh iblis menjelaskan, botol itu berisi energi iblis yang sebenarnya, yaitu sinar jiwa yang saya sembunyikan sejak lama. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan terlahir kembali dan bertemu di sini. Aura iblis sejati, segumpal jiwa. Lian mengerutkan kening lebih erat. Tubuh iblis itu tertawa datar dan berkata, kamu tidak perlu terlalu gugup. Meskipun sinar jiwa itu milikku, ia telah disegel begitu lama, dan tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa. Selain itu, bukankah akhir-akhir ini Anda tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan? Itu karena tubuh Anda sudah mencapai kondisi jenuh, atau mengalami kemacetan. Jika Anda tidak menerobos hambatan ini, kultivasi Anda akan berhenti di situ dan Anda tidak dapat lagi meningkat. Dengan energi iblis yang sebenarnya di dalam botol, lain halnya, Anda akan dengan mudah menerobos belenggu di depan Anda, dan itu akan memiliki efek yang tak terhapuskan pada pencapaian Anda di masa depan. Lian tampak malu dan berkata, saya ingin mendapatkan botol itu, tetapi seperti yang Anda lihat, saya harus membelinya dengan uang, dan saya sekarang miskin dan tidak punya uang sama sekali. Wah, aku tidak menyangka kamu akan menangis di depanku. Lupakan saja, melihat energi iblis yang sebenarnya memang bermanfaat bagi Anda dan saya akan membuat pengecualian dan membantu Anda. Iblis berkhotbah. Apakah kamu kaya? Lian bertanya dengan sangat terkejut. Mengetahui bahwa tubuh iblis itu telah dikurung di menara penindas iblis entah berapa tahun, bagaimana mungkin dia punya uang, dan itu juga mata uang modern.
Tubuh iblis itu mendengus dengan nada menghina dan berkata, "Nak, kamu terlalu meremehkanku." "Ya, saya tidak punya uang, tapi berdasarkan pengamatan saya, mereka semua menggunakan mata uang virtual untuk bertransaksi. Sederhananya, ini hanyalah serangkaian angka. Apakah ini baik-baik saja?" Lian tidak bisa berkata-kata. Jika tubuh iblis benar-benar dapat melakukannya, apa bedanya dengan peretas? Peretas mengandalkan teknologi elektronik, sedangkan tubuh iblis menggunakan energi yang tidak dapat dijelaskan. "Tentu saja, yang harus kamu lakukan sekarang adalah membeli botol itu," kata tubuh iblis itu dengan pasti. Lian ragu-ragu dan berkata, "Sebaiknya kamu tidak berbohong padaku, jika tidak maka tidak akan ada gunanya bagimu atau aku." "Kamu benar-benar bertele-tele, mulailah dengan cepat," desak tubuh iblis. Energi iblis sejati, sinar tubuh iblis. Lian adalah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Yang lain hanya mengetahui bahwa ada energi kuat yang tersembunyi di dalam botol, yang jauh lebih unggul dari esensi dan darah Raja Wu. Jika energi ini dapat dimurnikan, semua keterbatasan esensi dan darah Raja Wu tidak akan pernah muncul. Dalam hal budidaya terobosan murni, nilai botol ini jauh lebih tinggi dari tulang tubuh emas sebelumnya. Namun di sisi lain, tidak mudah untuk mentransformasikan energi dahsyat tersebut. Sebaliknya, besar kemungkinannya akan menjadi bumerang oleh kekuatan tersebut. Banyak orang menyerah pada gagasan menawar karena memikirkan akan diserang balik oleh kekuasaan dan kehilangan diri mereka sendiri. Namun, masih banyak orang yang bersedia mengambil risiko. Karena juru lelang tidak tahu isi botolnya, harga awalnya pun tidak mahal, hanya 10 juta. 10 juta bisa membeli peluang terobosan, yang membuat banyak orang bersemangat untuk mencoba. 11 juta, 12 juta, 13 juta. Karena memiliki pantangan, orang tidak menaikkan harga terlalu banyak setiap saat. 30 juta. Tiba-tiba seseorang menaikkan harga menjadi 30 juta. Lian yang belum sempat menawar, mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak senang. Melihat pertanyaan itu, hati Lian kembali tenggelam, karena dia menyadari bahwa penawarnya tidak lain adalah pangeran kedua Zheng He yang dia temukan. Zheng He sedang duduk di kursi dengan kaki bersilang, memegang seikat anggur di tangannya dan memakannya dengan santai. 30 juta bukanlah apa-apa bagi seorang pangeran. Guyu dan Zheng He adalah kakak beradik, tapi dia jelas-jelas bermusuhan saat melihat pangeran kedua. 30 juta. Sekarang ada yang menawarkan 30 juta. Adakah yang mau menaikkan harganya? Pembawa acara, Longlegs, berteriak kegirangan, jelas tidak menyangka harga akan melonjak begitu tinggi secara tiba-tiba. 30 juta kali. Jika tidak ada yang menawar, botol itu akan menjadi milik pria itu. Hadirin sekalian, meski ada risiko tertentu dalam memurnikan isi botol, risiko dan peluang tetap ada. Petik 2. Tuan rumah terus menggoda kegelisahan orang-orang, berharap harga bisa dinaikkan sedikit lagi. Semua orang mengerutkan kening, semua orang punya pantangan, dan pada dasarnya semua orang menyerah menawar botol itu. 31 juta, kata Lian saat kakinya yang panjang akan jatuh. Pria berkaki panjang itu tertegun sejenak dan meminta pertolongan. Yang lain juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Guyu, yang bersembunyi di belakang Lian, tertegun sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berteriak, "Apakah kamu gila, menghabiskan lebih dari 30 juta untuk membeli omong kosong itu?" Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Guyu sedikit berubah. Dia berbalik dan melihat kakaknya Zheng He menatapnya. Zheng He tersenyum tipis, menoleh ke pembawa acara dan berkata, "Karena seseorang sangat menyukainya, maka saya akan membatalkan penawaran ini." Bab 1007. 31 juta, 3 kali. Saat pembawa acara berteriak 3 kali berturut-turut, tidak ada yang menaikkan harga, palu jatuh, dan Ang Li berhasil mengambil botol hitam tersebut. Langkah selanjutnya adalah membayar. Lian benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Faktanya, dia bahkan tidak punya kartu bank pulau, jadi dia sedikit gugup ketika staf membawanya ke belakang panggung. Dia akan merampoknya. Kecuali penjaga di pintu masuk lift di lantai pertama, semua orang yang terlibat dalam pelelangan mengenakan masker. Orang yang melakukan transaksi dengan Lian adalah seorang lelaki tua yang sedikit bungkuk, wajahnya selalu tersenyum dan terlihat sangat biasa, namun Lian merasa tatapan orang lain itu menusuknya. "Tuan, apakah Anda lebih suka membayar dengan kartu kredit atau uang tunai?" tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Li Chan berpura-pura menjadi kaya dan memutar matanya ke arah orang lain, "Uang tunai, apakah kamu membawa begitu banyak uang saat keluar?" Orang tua itu diejek, tapi dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda benar. Siapa yang akan memikul begitu banyak beban hari ini? Karena ini bukan pembayaran tunai, maka itu adalah pembayaran tunai. Kartu kredit. Transfer bank, tolong laporkan akun Anda." Li Changchang mengeluarkan ponselnya dengan sikap sok. Faktanya, ponsel Lian tidak mengaktifkan mobile banking. Tepatnya, dia tidak membawa ponsel sama sekali. "Oke, ini nomor rekening bank kita." Orang tua itu sepertinya sudah siap, dan mengeluarkan sebuah kartu kecil dan menyerahkannya kepada Lian. Ang Li mengambil kartu itu, melihatnya sekilas, dan berkata, "Oh, ini rekening bank Swiss. Kalian sangat berhati-hati." Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Saat berbisnis, lebih baik berhati-hati."
Kamu benar, lebih baik berhati-hati. Saat Lian mengatakan ini, dia berbalik dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan nada serius. Saya tidak ingin ada yang melihat saya mentransfer uang. Apakah Anda punya rumah yang lebih aman di sini? Ada orang-orang dengan segala macam keeksentrikan di dunia ini. Orang tua itu sudah lama terbiasa dengan mereka dan berkata sambil tersenyum, ya, saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Sambil berkata begitu, dia membawa Lian ke kamar sebelah. Tuan, saya akan menunggu Anda di luar pintu. Selama uangnya sampai, saya akan mengirimkan barang-barang itu kepada Anda. Baiklah, kata Lian sambil melihat sekeliling ruangan, dan bertanya, tidak ada pengawasan atau apapun di sini, kan? Pak, Anda bercanda. Integritas adalah yang terpenting dalam berbisnis. Mengapa kami melakukan pengawasan di sini untuk mengintip privasi tamu kami? Orang tua itu menjawab dengan tergesa-gesa. Yah, itu bukan yang terbaik. Lian mengangguk ringan. Setelah lelaki tua itu pergi, dia menutup pintu dan menguncinya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah bercanda tentang hal semacam ini. Tubuh iblis itu menjawab dan mengikuti instruksi. Cepat keluarkan akun itu, aku tidak ingin membuat kesalahan. Lian mengeluarkan kartu kecil itu dan melihatnya untuk waktu yang lama. Tepat ketika dia ingin bertanya tentang tubuh iblis itu, ada ketukan di pintu. Tuan, uangnya sudah tiba, dan saya telah membawakan barang-barangnya untuk Anda. Silakan lihat. Suara lelaki tua itu terdengar dari luar pintu. Apakah itu mungkin? Lian tertegun sejenak, merasa semuanya seperti sihir, tapi dia bahkan tidak tahu kapan tubuh iblis itu mengambil tindakan. Orang tua itu mengirimkan botol batu giok hitam, dan Anda dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang kuat di bawah segel rune. Setelah barang terkirim, uang dengan sendirinya akan masuk ke rekening, dan juru lelang tidak akan pernah melakukan transaksi yang merugi. Mampu menghasilkan uang begitu saja, dari sudut pandang ini, Lian masih sangat mengagumi tubuh iblis. Setelah lelaki tua itu keluar, dia menghampiri seorang pemuda yang berdiri di depan komputer dan bertanya, sudahkah Anda mengetahui dari mana uang itu ditransfer? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah sesuatu yang belum pernah saya temui sebelumnya. Ini seperti uang yang keluar begitu saja, tanpa catatan transfer bank. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja jika kamu tidak dapat menemukannya. Sebaiknya jangan menyinggung orang-orang di dalam. Dimengerti. Pemuda itu mengangguk. Di dalam kamar, Lian sedang memegang botol giok hitam di tangannya, menatap tanda pada botol giok dan mempelajarinya. Berhenti mencari, buka botolnya dengan cepat. Tubuh iblis itu mendesak dengan cemas. Lian mengulurkan tangannya dan meletakkan tangannya di tutup botol, tetapi tidak membukanya. Dia mengambil batu formasi dan mulai mengukirnya lagi. Nak, apa yang kamu lakukan? Tubuh iblis itu berteriak saat melihat ini. Lian mengabaikannya dan terus melakukan urusannya sendiri, mengukir ulang tanda pada tutup dan badan botol. Energi kuat yang dilepaskan dari botol juga berkurang hingga akhirnya hilang sama sekali. Anak nakal, apa yang telah kamu lakukan? Buka botolnya dengan cepat. Lian terkekeh, menyimpan botolnya dan berkata, apa menurutmu aku idiot? Buka botolnya. Aku sedang bermimpi. Anda. Tubuh iblis Ki memuntahkan darah, dan kemudian dia berkata lagi. Nak, aku bersumpah demi Tuhan, selama kamu menyempurnakan Ki iblis yang asli di dalam, aku jamin kultivasimu akan maju pesat, mencapai tingkat yang di luar jangkauanmu. Tinggi. Lian mengangguk dan berkata, saya percaya ini, tetapi memurnikan energi iblis yang sebenarnya akan lebih bermanfaat bagi Anda, bukan? Haha. Saya belum lupa bahwa energi iblis yang sebenarnya hanyalah pancaran jiwa Anda. Itu tidak ada gunanya bagi Anda. Mengapa Anda berusaha keras untuk membantu saya mendapatkannya? Petik 2. Nak, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan, aku bersumpah. Tubuh iblis itu berteriak dengan cemas. Seseorang berkata bahwa sumpah itu ada untuk dilanggar. Aku benar-benar bodoh jika mempercayaimu. Lian berkata dan berjalan menuju pintu, sambil tidak lupa berkhotbah. Jangan khawatir, aku akan membuka botolnya suatu hari nanti, tapi tidak sekarang, tapi sampai aku benar-benar bisa menekanmu. Dasar bocah, aku bersumpah akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Tubuh iblis itu berteriak dengan marah, tapi Lian menutup telinga. Kembali ke tempat pelelangan, Lian tidak menemui Guyu atau pangeran kedua Zheng He, tetapi berdiri di sudut dan mengamati. Meskipun hanya sedikit orang yang berani membuka botol batu giok hitam untuk memurnikan energi iblis yang sebenarnya di dalamnya, Lian akan tetap dibenci oleh orang lain jika dia mendapatkan botol tersebut, jadi Lian memutuskan untuk melarikan diri jika tidak ada hal khusus yang dapat dilakukan. 2 harta karun lagi yang tidak diketahui dilelang. Tepat ketika Ang Li hendak pergi lebih awal, pembawa acara berjalan ke atas panggung dengan komputer tablet di kakinya yang panjang. Hah? Lian sedikit penasaran, apalagi harta karun tablet itu, hanya hantu yang akan mempercayainya. Lian untuk sementara melepaskan gagasan untuk pergi dan berdiri di sudut dengan tenang memandangi kaki panjang di atas panggung. Berdiri di tengah panggung dengan kaki yang panjang, dia berkata sambil tersenyum, hal berikutnya yang akan dilelang adalah harta karun dari lelang ini, yang diketahui semua orang, kunci menuju dunia rahasia. Bab 1008.
Begitu kata-kata, kunci menuju alam rahasia, keluar, suasana langsung mendidih, dan emosi semua orang menjadi tinggi. Lian menemukan bahwa, kecuali beberapa yang datang untuk menyaksikan kegembiraan, hampir semua orang yang hadir datang untuk mendapatkan kunci alam rahasia, termasuk Gu Yu dan Zheng He. Kunci menuju dunia rahasia jelas merupakan kunci yang dapat membuka dunia rahasia. Sebagian besar orang yang hadir mengetahui asal-usul kunci alam rahasia, namun sebagai tuan rumah, kaki panjang tetap menjelaskannya sesuai aturan. Peta kuno muncul di tablet. Sebenarnya, ini bukanlah peta, ini hanyalah selembar kertas berbentuk aneh dengan petunjuk sederhana yang digambar di atasnya. Dikatakan bahwa ketika dunia rahasia akan terbuka, penunjuk akan berputar untuk memandu orang ke tempat di mana dunia rahasia akan dibuka. Hanya mereka yang memiliki kunci alam rahasia yang bisa masuk. Alam rahasia kebudayaan hanya dibuka setiap 300 tahun. Berbicara tentang alam rahasia kebudayaan, hal pertama yang harus disebutkan adalah alam rahasia pencerahan. Alam rahasia pencerahan Buddha adalah tempat di mana Anda dapat memahami kehendak Buddha. Tidak ada yang tahu apakah mereka yang memasuki alam rahasia pencerahan Buddha dapat memahami makna Buddha, tetapi merupakan fakta yang diakui bahwa mereka dapat memperoleh banyak harta darinya. Oleh karena itu, setiap kali alam rahasia pencerahan Buddha dibuka, orang-orang bergegas ke sana masuk. Tanah rahasia kebudayaan mengacu pada tempat di mana Buddha mencapai pencerahan. Menurut legenda, itu adalah tempat di mana Buddha mencapai pencerahan, sehingga disebut tanah rahasia kebudayaan. Dikatakan bahwa selama mereka yang memasuki alam rahasia kebudayaan bisa keluar hidup-hidup, mereka akan bisa memperoleh tubuh emas dan menjadi Buddha abadi. Mengenai kebenarannya, tidak ada yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Namun legenda ini akan beredar luas setiap kali sebelum alam rahasia kebudayaan akan dibuka, menarik orang untuk memasuki alam rahasia kebudayaan. Jika alam rahasia pencerahan Buddha adalah taman bermain di bawah alam raja bela diri, maka alam rahasia kebudayaan adalah sebuah arena di atas alam raja bela diri. Begitu seseorang yang kekuatannya lebih rendah dari Raja Alam Bela Diri memasuki alam rahasia kebudayaan, hanya ada satu cara untuk mati. Hal ini membuat Lian sangat aneh. Mengapa Gu Yu masih memperjuangkan kunci dunia rahasia? Bagaimanapun, lelang kunci alam rahasia dimulai, dan harga awal langsung ditetapkan sebesar 100 juta dolar AS. Dengan harga awal 100 juta dolar, meski orang yang hadir berduit, banyak orang yang jera. 110 juta. Seseorang mulai mengutip, dan setiap kenaikan harga adalah 10 juta. 120 juta, 130 juta. Harganya dengan cepat dinaikkan menjadi 200 juta, tapi tidak ada tanda-tanda melambat. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana Anda bisa menjadi Buddha dan mencapai pencerahan. Selama Anda memenuhi persyaratan tertentu, Anda pasti ingin mencobanya sekali untuk mendapatkan kesempatan yang hanya akan datang kepada Anda dalam 300 tahun. Nak, kamu ingin mendapatkan kunci alam rahasia. Cek-cek, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Saya akan membantu Anda mendapatkan kunci ke dunia rahasia, dan bagaimana kalau Anda mengembalikan sinar jiwa saya kepada saya? Coba pikirkan, selama Anda memasuki alam rahasia kebudayaan, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai pencerahan dan menjadi seorang Buddha. Tubuh iblis itu berkata dengan menggoda. Lian sedikit mengernyit, merasa sedikit tergerak oleh apa yang dikatakan tubuh iblis itu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku khawatir aku akan mati sebelum keluar dari sini setelah mendapatkan kunci alam rahasia. Bagaimana mungkin? Dari segi kemampuanmu, sama sekali tidak ada masalah dalam perlindungan diri. Percayalah, selama kamu mendapatkan kunci alam rahasia, kamu pasti akan menjadi Buddha dengan bantuanku. Tubuh iblis itu berteriak dengan enggan. Lian mendengus pelan dan mengabaikan tubuh iblis itu. Jika kondisinya berbeda, maka Ang Li mungkin akan mencobanya. Sekarang identitasnya telah terungkap, begitu dia mendapatkan kunci ke dunia rahasia, itu tidak akan menguntungkannya sama sekali dan hanya akan menimbulkan masalah baginya. Harga kunci alam rahasia dengan cepat dinaikkan menjadi 300 juta, dan saat ini, jumlah penawaran akhirnya menjadi lebih jarang. Selama periode ini, Gu Yu hanya membuat kutipan tentatif, lalu diam dan mengamati dengan tenang. 500 juta. Saat masyarakat masih menaikkan harga 10 juta menjadi 10 juta, tiba-tiba terdengar suara dan harganya melonjak hingga 500 juta. Semua orang mencari ketenaran, dan orang yang mengutip harga setinggi itu tidak lain adalah pangeran kedua Zheng He. Meskipun semua orang memakai topeng, banyak orang yang hadir mengenali Zheng He. Bersaing dengan seorang pangeran adalah hal yang tidak bijaksana bagi banyak orang, jadi banyak dari mereka yang baru saja mengajukan penawaran mengabaikan Zheng He, sebagai cara untuk keluar dari kesulitan dan menjual bantuan kepada sang pangeran. Zheng He juga sangat bijaksana. Dia menyerahkan kepada mereka yang mengambil inisiatif untuk mundur dan mengatakan bahwa dia telah mengingat situasinya. 510 juta. Tepat ketika orang mengira bahwa kunci alam rahasia pasti akan jatuh ke tangan Zheng He, sebuah suara yang tajam terdengar dan harga yang lebih tinggi dikutip. Gu Yu. Lian mengerutkan kening, merasa bahwa gadis kecil ini bertekad untuk mendapatkan kunci menuju dunia rahasia. Zheng He hanya menatap Gu Yu dan berkata dengan tenang, 600 juta. 600 juta. Banyak orang terkesiap. Lagi pula, masih belum diketahui apakah seseorang bisa menjadi Buddha setelah memasuki alam rahasia kebudayaan.
Selain itu, saya belum pernah mendengar ada orang yang telah memasuki alam rahasia kebudayaan dan bisa keluar hidup-hidup uang dan mengambil risiko besar. Gu Yu mengerutkan kening. Meski yang satu adalah seorang pangeran dan yang lainnya adalah seorang putri, dan keduanya memiliki ayah yang sama, namun perlakuan yang mereka terima jelas berbeda. Selain itu, sudah lama sekali sejak Gu Yu melarikan diri dari istana, jadi dia pasti tidak sekaya Zheng He. Setelah ragu-ragu sejenak, Gu Yu berkata, 610 juta. Terlihat bahwa ini sudah menjadi batas Gu Yu. Jika Lian diminta memilih antara Gu Yu dan Zheng He, maka Lian pasti akan memilih untuk membantu Gu Yu tanpa ragu, tapi dalam kasus ini tidak mudah baginya untuk campur tangan. 7 miliar. Zheng He segera berkata, tersenyum dan berkata, jika Anda bisa menawarkan harga lebih tinggi dari ini, maka saya bersedia berhenti. Gu Yu mengerutkan kening lagi, mendengus dingin, berbalik dan berencana untuk pergi. Dia sudah menyerah. Lian merasa kasihan padanya. Tapi saat ini, seorang pria bertopeng rubah putih menghalangi jalan Gu Yu dan berkata sambil tersenyum, lelang belum berakhir, kenapa kamu terburu-buru untuk kembali? Begitu rubah putih muncul, semua orang yang hadir mengerutkan kening, termasuk Lian. Sida. Lian mengepalkan tangannya. Ketika dia memikirkan tentang pria berbahaya yang mencoba membunuhnya lagi dan lagi, dia ingin pergi dan melawannya sampai mati. Sida melirik ke arah Masakazu, mendengus dengan nada menghina, dan bertanya kepada pembawa acara, aku ingin tahu apakah aku masih bisa mengajukan penawaran sekarang. Tentu saja, pelelangannya belum berakhir, kata Big Lex sambil tersenyum. Sida menepuk keningnya dan berkata dengan tenang, kalau begitu aku akan membayar 1 miliar. Suaranya berhenti sebentar, dan dia juga meniru cara Zheng He berkhotbah. Jika Anda dapat menawarkan saya lebih dari itu, saya bersedia untuk berhenti. Lian memandang Zheng He dan menemukan bahwa Sida memang sulit untuk dihadapi, dan dia langsung mencapai titik vital Zheng He. 1 miliar adalah batas jumlah positif, dan dia tidak dapat menghasilkan lebih banyak uang. Zheng He tidak marah seperti yang diharapkannya, tetapi mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata, saya mengaku kalah, kunci alam rahasia adalah milik Anda. Bersambung.